Ya, kembali lagi. Nah, sebelum kita mulai program, saya pengen membuat satu buah folder. Folder ini saya beri nama tutorial C. Nah, sebagai penyimpanan untuk tutorial kita nanti agar jauh lebih rapi. Kita create new project. Pilih console application, go. Lalu kita pilih yang C. Kita next. Nah, project title untuk kali ini saya akan beri nama 00 mengenal program. Nah, untuk penyimpanannya saya akan simpan di folder yang sudah kita buat tadi di desktop di tutorial C. Kita akan next, finish. Kita akan buka. Di sini ada project kita, di sini ada source. Ini main.c. Nah, inilah program utama yang akan kita pakai untuk modding di sepanjang tutorial ini. Kalau seperti ini saja kita jalankan, saya build and run. Nah, seperti yang kita tahu, dia akan memprint hello world di sini ya, di layar. Nah, jadi ini itu adalah CMD atau command prompt atau yang biasa disebut konsol yang akan memunculkan atau merunning barisan program yang sudah kita buat. Kalau untuk menutupnya, kalian boleh tekan enter atau kalian boleh tekan tombol plus ini. Nah, sekarang apa fungsi setiap baris program yang kita buat di sini? Kita mulai dari yang paling atas. Ini adalah header file atau file yang kita punya di Windows kita, yang ada di dalam Windows kita. Dalam fungsi header file ini yang memungkinkan kita untuk melakukan input-output yang nantinya akan kita pakai di program kita. Nah, fungsi include ini itu seperti mengisyaratkan kepada si, oke, saya ingin menginclude atau memasukkan semua perintah-perintah yang tersedia di header file ini dan juga header file yang ini. Header file ini standar input-output dan ini kepanjangan dari standar library. .h itu berarti header file. Baris selanjutnya adalah baris kosong, dia tidak akan dieksekusi oleh C. Nah, di sini kita punya int main. Nah, int main ini merupakan metode atau fungsi utama dari program punya kita. Nah, main ini kalau dalam bahasa Inggris artinya kan utama. Jadi setelah kita pencet run and build ini, C akan mencari integer main ini atau int main ini. Lalu dia akan mengeksekusi barisan program di dalamnya. Nah, kalau kita lihat cara menulis int main ini, ada kurung buka kurung tutup, lalu kita punya kurung kurawal. Nah, kurung buka kurung tutup ini adalah mengidentifikasi kalau main ini adalah sebuah fungsi utama dari program kita. Lalu dia punya kurung kurawal yang berarti kurung kurawal ini adalah bodinya atau oke, di dalam kurung kurawal ini saya akan memasukkan beberapa baris program yang nantinya akan dieksekusi oleh program. Nah, ini adalah statement printf, merupakan statement paling dasar yang kita pakai di C programming. Fungsi printf ini simpelnya untuk menampilkan sesuatu ke dalam konsol atau command prompt yang tadi sudah kita coba. Apa yang akan ditampilkan yaitu sesuatu yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, karena kita ingin menampilkan string atau teks, kita harus membungkusnya lagi dengan tanda kutip seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, dia memprint hello world, lalu ada \n. Apa fungsi \n ini? \n ini tidak akan ditampilkan ke dalam konsol karena dia merupakan spesial karakter untuk membuat baris baru. Kalau saya lakukan lagi printf lagi, ini baris kedua. Oke.
saya ingin menampilkan string atau teks yang saya bungkus dengan tanda kutip, lalu teksnya saya tulis ini baris kedua. Nah, kalau kita save, saya jalankan. Nah, kalau kalian lihat, dia akan menampilkan hello world, lalu dia membarisbarukan, lalu dia print ini baris kedua. Jadi kita sudah tahu fungsi \n ini untuk mengisyaratkan program. Oke, saya ingin menampilkan hello world, lalu tampilkan juga baris baru, sehingga printf selanjutnya dia akan ditampilkan di baris kedua. Kalau saya tidak menggunakan \n ini, misalkan saya printf lagi, ini baris ketiga. Nah, kalau saya save, saya jalankan. Nah, kalau kalian lihat, dia tidak dimunculkan di baris baru, tapi dia akan nempel di baris sebelumnya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau ingin menampilkan sebuah teks. Kalian harus menambahkan \n kalau kalian ingin menampilkan baris per baris. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap saya menulis printf, saya selalu mengakhiri dengan titik koma atau semikolon. Nah, ini titik koma ini sangat penting kalau kita ingin menulis kode program atau statement di dalam fungsi main ini. Kita harus selalu wajib mengakhirinya dengan titik koma. Kalau saya tidak akhiri dengan titik koma, saya hapus titik komanya, saya save, saya jalankan. Nah, dia tidak mau menampilkan konsolnya, dan ini ada tanda merah di sini untuk mengisyaratkan ke kita kalau statement ini tidak memiliki titik koma. Jadi kita harus mengakhirinya dengan titik koma. Nah, selanjutnya ada return null. Nah, return null ini artinya adalah akhir dari program utama kita. Nah, setiap metode atau fungsi dia harus wajib memiliki return. Nah, fungsinya apa nih return ini? Return ini fungsinya untuk mengakhiri programnya. Jadi ketika program ingin mengeksekusi baris per baris ini, lalu ketika dia ketemu return, oke, berarti program akan berhenti mengeksekusi baris per baris karena sudah ada return, yang artinya program ini sudah berakhir. Kalau kita buktikan, kalau saya print sesuatu di bawah return ini adalah baris keempat, kita akhiri dengan titik koma. Oke, kita save, kita jalankan. Kita akan lihat ini baris keempat tidak akan dimunculkan atau dieksekusi. Nah, jadi terbukti ya kalau program sudah menemukan kata return dalam sebuah fungsi, dia akan mengakhiri eksekusi programnya.